Begini hasilnya setelah menunggu proses yang panjang. Kita butuh 60-90 hari untuk mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Kita akan bahas dan kita review mulai dari awal sampai bisa jadi seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, sambil kita menunggu, semoga Anda sehat selalu. Kita antarkan dulu anak pedet kecil ini ya. Tadi dia keluar, kita taruh dulu ke tempatnya. Langsung saja. Dari awal pertama yang hal kita lakukan adalah menentukan lokasi ya, menentukan lokasi. Setelah kita tentukan lokasi berapa hektar mau kita akan buat, kemudian kita buatkan pancang dan segala macam kita siapkan sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Dan ini langsung kita bajak ya. Setelah dilakukan pembajakan, kita sudah juga sekalian menginstalasi airnya ya teman-teman. Kita harus instalasi air untuk mencegah musim kemarau nanti pada saat kita mau tanam rumput ya teman-teman. Jadi kita melakukan bajak dulu, kita lakukan bajak sampai prosesnya selesai berapa yang kita inginkan ya. Jadi kalau misalkan target 10 hektar, kemudian hal-hal yang harus kita persiapkan untuk 10 hektar itu harus semua kita siapkan ya. Jadi mulai dari awal sudah kita siapkan. Oke, kemudian sekalian kita tadi itu sudah mulai proses pemajakan, kita menyiapkan bibit ya teman-teman. Jadi bibit itu bervariasi ya. Jadi ada yang pakai manual, ini kita ambil setelah dia tumbuh proses penaburan benih ya. Jadi bibit-bibit ini kita cangkul, kemudian ini kita pisahkan, nanti mau kita antarkan ke tempat yang kita bajak ataupun yang kita buka lahan tersebut. Biasanya rata-rata untuk output mereka ini harus bisa mencapai 300 meter persegi ya teman-teman. 300 meter persegi untuk proses pembuatan pembibitannya ini. Sambil kita lihat ya, ini adalah salah satu proses. Dan juga teman-teman juga bisa mengambil pakai biji atau benih yang sudah ada di online ya. Dan ini setelah kita bajak tadi, kita harus lakukan rotari ya. Ini adalah proses rotari untuk menggemburkan tanah untuk memudahkan kita pada saat proses penanaman ya. Jadi kalau teman-teman biasanya selain dari pakai alat MF itu, kita juga bisa pakai traktor tangan yang biasa ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan selera kita, apakah di antara tanaman yang sudah kita rotari ataupun di lahan luas. Kemudian setelah bibit yang tadi itu kita antarkan ke lokasi ini ya teman-teman. Kemudian di situ ada teman-teman yang melakukan penanaman rumputnya ya. Jadi di situ kita tanam rumputnya. Ini prosesnya memang mulai dari awal pembukaan sampai ke penanaman lumayan ya teman-teman. Kita sampai mempersiapkan 1 minggu ya. Oke, begini adalah prosesnya setelah kita rotari. Dan sudah sekalian dengan ada yang penanaman. Kemudian hasilnya itu bervariasi ya. Jika kita di antara tanaman ini setelah kita tanam ya, setelah kita tanam ini adalah jenis rumputnya ya teman-teman ya. Jenis rumputnya ini masih umur di bawah 20 hari ya teman-teman, masih umur di bawah 20 hari. Ini tergantung dari teman-teman juga, apakah di lahan yang bebas. Ini adalah kan sejenisnya adalah tanaman tumpang sari. Mungkin teman-teman sudah tahu apa arti dari tanam tumpang sari ya. Jadi diantara tanaman yang kita budidayakan, di tengahnya kita tanamkan untuk tuli grassnya ya. Jadi untuk memanfaatkan lahan kosong, jadi benar-benar bermanfaat untuk sebagai pakan ternak ya teman-teman ya. Begini prosesnya kalau kita menjadi kita buat di tanaman tumpang sari. Oke, sambil kita lihat ya. Lanjut teman-teman, proses selanjutnya ya. Begini hasilnya setelah umur nanti 40 hari ya. Jadi ini berbeda tanaman ya kita buatkan, tapi ini salah satu prosesnya ya, dari proses pertumbuhan tanamannya ya. Ini udah 40 hari. Jadi rumput-rumput yang tadi tuh yang sudah ditanam
itu kita tunggu umur 60 hari. Dan hasil penggembalaan sapi ini juga itu bisa kita buatkan pakan sisanya ini sebagai rumput pakan kering kita ya teman-teman. Jadi bisa kita buat sebagai stok pakan kita, karena rata-rata yang di areal penggembalaan itu tidak dimakan habis 100% ya. Kemungkinan ada yang tinggal 25%, dan itu harus kita kumpulkan lagi, kita panenkan kembali lagi. Sama juga dengan yang di tempat kuda ini. Jadi yang di tempat kuda yang pakan sisa ini kita rawat kembali lagi. Setelah dipindahkan kudanya, ini kita panen kembali lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman juga setelah selesai umurnya, ini adalah umur 60 hari ya teman-teman. Umur 60 hari ini setelah siap panen bisa kita menggunakan semi mekanis atau pakai mesin potong rumput ya teman-teman. Biasanya outputnya yang mereka yang mesin potong rumput ini bisa sampai 900 meter persegi ya teman-teman. Jadi 900 meter persegi. Setelah dipotong pakai mesin itu kita kumpulkan kembali lagi ya teman-teman. Ini masih kita kumpulkan dengan manual. Jadi ada beberapa metode ya. Setelah dipotong pakai mesin semi mekanis, dan sekarang kita pakai mekanis. Ini mekanis ini bisa kita pakai untuk memotong hasil rumput yang sudah kita tanam ya teman-teman. Jadi ini nanti kita kumpulkan lagi ya teman-teman. Memang secara output dari semi mekanis dengan mekanis ini sangat berbeda jauh ya teman-teman. Oke, setelah semua dipanen, ini kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan, saya skip saja pada saat proses pembuatannya. Ini langsung kita kumpulkan di gudang bak pakan ya. Baik yang sudah kita panenkan tadi, itu kita kumpulkan di gudang pakan. Kemudian kita jemur ya. Kita jemur ini teman-teman, dia sampai benar-benar kering. Biasanya sampai 3 hari. Jika terkena sinar matahari langsung itu sudah cukup ya teman-teman. Jangan terlalu kering lagi, karena tujuan kita di sini untuk mengurangi kadar airnya ya. Jadi dia benar-benar sampai di atas, kurangnya aja di atas 85%. Berarti kita harus membuang kadar airnya itu ya teman-teman ya. Ini kita lakukan proses penjemurannya. Nanti teman-teman juga kalau memang mencoba ya sederhana saja, bisa bentuk dibal atau tidak dibal, itu tergantung dari selera teman-teman saja. Ya, inilah salah satu prosesnya ya. Jadi mulai dari awal pembukaan lahan tadi, kemudian kita melakukan rotari, kemudian kita melakukan persiapan bibit, kemudian kita melakukan penanaman, kemudian setelah itu kita melakukan penyemprotan ya teman-teman. Tapi saya skip di situ, sama yang pemupukan. Jadi pemupukan kita lakukan saja sesuai dengan dosis ya. Dan ini adalah proses yang sudah kita lalui tadi ya, mulai dari awal sampai kita ke panen. Ini proses pembuatannya teman-teman, bisa kita simak ya. Di video sebelumnya sudah juga kita jelaskan bahwa kemampuan untuk mesin ini bisa lebih ya, jadi tergantung dari teman-teman juga. Dan biasanya kita batasi ini untuk produksi 4 ton 500 ya per harinya. Jadi bayangkan saja teman-teman, untuk memproduksi 4 ton 500 itu rata-rata berarti butuh lahan 1 hektar ya teman-teman. Jadi jika teman-teman membuatkan 30 hari ke depan atau 60 hari biar siklusnya hidup, berarti teman-teman harus butuh 60 hektar ya, biar bisa memproduksi 4 ton 500 seperti ini teman-teman. Ya begitulah hitung-hitungannya ya. Ini kita sekalian kita lakukan proses pencetakan untuk menjadi rumput kering ya teman-teman. Ya, sambil kita lihat prosesnya. Jadi biasanya mesin ini kurang lebih 2-3 menit ya. Jika tidak ada kendala dia butuh
2-3 menit saja untuk pembuatan prosesnya. Ini sekedar sharing saja ya teman-teman. Jadi dia sampai berbunyi ya. Kalau alat ini dia kalau sudah berbunyi kayak bentuk sirene, berarti itu sudah jadi ya. Jadi itu prosesnya pengembalannya ya. Dan teman-teman jika mempunyai alat mesin ini ya, jadi semuanya harus merata ya. Jadi jangan langsung dimasukkan full, dan dia harus merata ya, untuk biar tidak cekat ya alatnya ya. Ya ini kalau sudah berbunyi sirenenya, dia sudah proses ngebal ya. Yang di atas itu namanya netting. Nanti teman-teman juga ada juga melihat di video sebelumnya ya. Ya ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi prosesnya tadi seperti yang saya bilang tadi, 2-3 menit. Oke teman-teman, mungkin sekian ya untuk proses pembuatan mulai dari awal penanaman, dari pembukaan sampai jadi seperti ini ya teman-teman. Selamat mencoba, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Ini jadi sangat bermanfaat juga buat peternak yang ada di negeri ini, dan juga yang bagi penonton sebagai sharing saja. Jadi untuk sapi rumput kering ini juga seperti di video sebelumnya, bahwasanya konsumsi misalkan dia dari 10 kg kebutuhan per ekor sapi